tapi karena hubungan si musiknya merasa menang. Kamu jahat tapi enak. Hai guys, wake up. It's time for Sericap. Kembali lagi di Seriview. Kok gue heboh sendiri? Tolong dong dibantu. Tolong dong dibantu. Tadi hebohnya over, kalau misalnya lu udah heboh, kita tampung lagi heboh. Oh iya benar. Kali ini kita akan ngebahas Hometown Cha-Cha-Cha episode 7 dan 8. Pusing ya bun? Jadi dari episode 7, kalian masih ingat gak sih? Kalian nonton kemarin kan soalnya kan? Dari episode 7 ini kita ngeliat mulai ada perang dingin antara Dusik dan juga si Song Hyun. Iya, Song Hyun. Jadi mereka perang dingin karena terakhir kali mereka ketemu di festival musik. Terus si Dusiknya mau jatuh, diselamatin, dan ternyata si Dusik ini salah sangka. Selama ini dia mikir si Sunbae ini kan adalah YouTuber mukbang. Oh iya. Ternyata bukan, dia adalah PD yang terkenal. Ya setara Napidi lah ya kalau di Korea Napidi ya. Ada satu yang mau Kia omongin dari tadi. Dari tadi dia udah bilang, gue nggak mau ini diomongin sama orang lain. Gue maksa masuk karena di episode 7 gue udah dibikin meleleh banget, bukan sama hubungan si Haejin dan Dusik, tapi karena hubungan si Sunbae dan Dusik. Loh, Sunbae sama Dusik ya? Bromance ya? Karena gue di episode 7 ini udah mulai belok, gue nggak Udah mulai belok, maksudnya apa? Gue khawatir deh. kayak gitu, maksudnya kayak gue takutnya karena mereka kan jadi ngerebutin satu cewek yang sama, gue takut jadi mereka berantem, sedangkan mereka tuh kalau jadi bromance lucu banget kayak adik abangnya ketemu gede gitu, kayak udah lama banget gak ketemu adik sama abang gitu. Akhirnya ke explain di saat mereka mabuk tuh ternyata di luar, dan si Dusik itu ternyata nyender sama si Haejin dan ngomong tolong jangan pergi. Iya, enggak pergi gua. Kalau dia kayak nangis, Iya, gue ikutan dia nangis tuh nangis. kayak ya ampun, kalian berdua kenapa sih mau jadian aja, kayak susah banget. Tapi itu jangan tinggalin beneran buat Haejin atau sebenarnya ada sesuatu karena dia udah ditinggalin banyak orang. Nah, Mungkin itu, bisa nggak jadi tahu. dari masa lalunya dia. teori-teori ini mulai Kenapa berkeliaran. ya dia ya? Teori, Ada apa teori, di masa lalunya? Teori. Tapi karena kita nggak pernah diceritain kan? Iya, Belum justru diceritain. Kalau kata temenku tuh nggak ada orang mabuk yang nggak jujur. Wow. Itu dia. Apakah kita harus nyanyiin yang gue nyanyiin kemarin? Alkohol. Kamu jahat tapi enak. Akhirnya ada nyanyi kemarin gue. Jadi inilah yang ada di balik cerita antara si Yonggu, Hwajong sama Chohui. Jadi sebenarnya mereka bertiga ini udah kenal dari lama, dan dari awal tuh si Yonggunya udah jatuh cinta sama si Chohui kan. Ini sih endingnya sih. Wow. Oh iya, Yang endingnya mereka itu. hampir Kenapa kali dia nih langsung bingung, merasa berdosa. kayaknya dia membawa Seriview ini ke next level. Maaf ya, Another next level. Tolongnya 13 plus ya. Gua ini sih waktu si Sunbae berusaha untuk memenangkan hati nenek Gumri. Oh iya. Gamri. Wah itu gila sih. Itu sedih banget sih, apalagi dia kayak gua tahu sih dia ada maksud di belakangnya, tapi dia beneran si Sunbae juga tahu gimana caranya untuk nggak memaksa nenek-nenek, dan juga emang care juga gitu kan, sampai nenek Gamri nungguin, Iya, nyariin sedih, dia, iya. terus akhirnya kayak ngebolehin. Itu wajar sih si penulisnya bilang respect. Iya, ya kan? respect. Ketika si nenek Gamri kan nggak ngebolehin, terus akhirnya dia sadar kalau ternyata rumahnya dia tuh udah terlalu sepi. Apalagi dia nelpon anaknya kan, kayak Cucunya. nelpon cucunya, lo bisa nggak liburan balik ke Korea? Oh nggak bisa, I'm going to California, kata dia gitu. Bye. California, bye Granny. Oke, saatnya gue menghilang. Oke. Kia hilang. Ini orang-orang broadcast agak-agak. Oke, sekarang kita masuk ke episode 8. Di episode 8 ini diawali dengan apa ya? Aku suka sekali. Wow, joget banget ya anaknya. Karena Dusik langsung sadar kayak dia cemburu. Oh. Dia langsung kayak pokoknya nggak suka lah kalau misalnya apa-apa si Sunbae terus. Saat si Dusik tidak diajak makan pun dia ngikut gitu kan. Iya. Kenapa cemburunya tingkat Iya. dewa banget. Terus pas udah kalau makan bertiga itu kan si Dusiknya merasa menang karena Yerin duduk sebelah dia, ya kan? Hejin. Iya, Hyejin, sorry guys. Terus Dusik senyum-senyum merasa gitu. senang karena Hyejin duduk sebelah dia, padahal Sunbae udah narik kursi. Terus pas pesen makan kayak berdua. Terus piringnya ya udah pesen 2 aja, kita bisa share uri, kita kayak Gak tahu kenapa kayak senyumnya Dusik itu kayak dia tuh gigit bibirnya cuy kayak
Gila, gimana sih? Kayak aku menang. Aduh, kayak gue sakit deh bentar lagi. Kayaknya Dusik nih mulai sadar kalau dia naksir tuh karena pas habis makan itu dia ini kan ngedumel. Kok bisa-bisanya Ji Song Hyun ini nganggap dia sebagai wanita. Tapi waktu Hyejin ngikat rambut langsung Iya sih, terpana. anjir. Ini backstory gimana Hyejin sama Sanbei pertama kali ketemu. Oh iya benar. Dulu pas pertama kali ketemu si Hyejin ini terkenal sibuk banget kayak ngajar les dan segala macam gitu-gitu kan. Ketemulah sama si Sung Hyun ini, ngeliat lah si Hyejin cuma makan sosis. Akhirnya mereka tukeran makanan. Gitu. Dikasih sandwich. Kasih sandwich, terus apa lagi sih? Kopi sama coklat. Coklat. Gitu. Begitu aja langsung jatuh cinta ya, gampang bener ya orang Ya, jatuh cinta tapi ya. kayak sometimes tuh small gesture kayak gitu tuh emang yang paling ngena gitu kan, kayak tanpa disangka. Di episode 8 kita dikasih tahu masa lalunya Namsuk si Bibi Gosip. Pas pertama kali gue nonton episode 8 terus ngeliat si Namsuk ini rewel banget, gue kesel sih sebenarnya. Iya. Anjir ngapain sih lo ribet banget sih ngurusin warga gitu. Ternyata Iya. dia punya backstory yang cukup menyedihkan ketika tahu anaknya meninggal. Iya. Terus dia sedih selama 1 tahun full gitu. Terus agak-agak wajar sih Hyejin marah karena dia ngomongin soal ya udah pakai tukang gigi aja gitu kan. Kayak oke lah udah digosipin, diambil lagi kliennya, wajar Hyejin marah. Dan tapi pas dijelasin tentang masa lalu Namsuk, ya itu udah kayak luluh. Pas mereka berdua senyum-senyum di jalan, si Namsuknya habis bilang makasih. Oh gue mau gitu kan, iya. Terus mereka akhirnya baikan. Cilah. Misteri yang ketiga yang soal lotre itu gue rasa yang menangin tuh si officer deh, si police officer, si Uncol. Karena dia pas dia dikasih tiket lotre sama si Mison, dia menang. Iya, Kan dia menang kan? langsung Terus menang ya. dikasihin ayam Chicken panggang. patisserie apa? Iya, Oh, dia ayam menang. Lotrenya harganya 5.000 won, ayamnya harganya 7.000 won. love language. Love language. Ini adalah soal laki-laki yang ngambil banyak baju. Dan Wah, juga kayak pakaian gitu. dalam Wah. dan hampir menculik Choyui. Serem Sorry banget guys, itu. gua Siapa? my Korean is bad. Siapa ya kira-kira? Nggak tahu. Karena dia kayaknya dia warga Gongjin dong harusnya, karena dia punya rumah di situ kan. Kayaknya orang baru sih menurut gua. Nggak mungkin si Jun kan? Enggak dong, aneh gila sih kalau itu Jun ya bun, jujur. Kalau dari bayangan mukanya gitu sih agak tua sih, tapi nggak tahu. Best moment gua saat Dusik sakit. Ini yang perlu kita bahas. Bubur bahas. tidak enak dimakan sampai habis. Aduh, hampir dicium Aduh. tiba-tiba melek. Aduh. Dapurnya diberantakin is oke, hatinya juga berantakan. Ya Allah, tinggal dipikir ya Hyejin. Terus langsung sembuh, langsung duduk makan jeruk. Rasanya enak anjing. Gila. Hyejin ini ya, Hyejin ini nih brutal gue rasa ya. Dia nih sering banget nyosor duluan cuy. Iya. 2 kali dia nyosor. Hampir guys, gak jadi. Best moment gue adalah ketika Hyejin ketakutan di malam hari dan dia berlari ke arah satu-satunya laki-laki yang dia lihat saat itu. Tiba-tiba ada cahaya. Tapi itu yakin sih gue juga kalau jadi Hyejin gue juga bakal langsung nangis. Bener. Dan kayak udah nggak tau lagi gue kayak Karena takut banget kan, maksudnya Iya. kayaknya tuh orang yang ngikutin orang yang sama deh kayak Iya, yang mau nyulik yakin gua Chohui. sama. Abis itu dia lari dan dia pelukan dan entah kenapa Dusik juga walaupun kaget tangannya ya elah, ini kan momen yang lu tunggu-tunggu. aduh gemes. Gue ngerasa kayak ya Allah ini series jangan pernah berhenti, bisa nggak ya? Iya. Healing banget nonton Homecha. Iya. Apakah Hyejin bisa berpacaran dengan Dusik dengan aman dan tentram dan bahagia? Apakah mereka benar-benar pacaran? Itu gue tadi habis nonton itu langsung nanya, Nay lu udah nonton kan episode 8? Udah, mereka pacaran di episode selanjutnya. Karena si Hyejinnya kaget pas Dusik bilang kalau gue namja cinggunya si Iya. Hyejin bro. Gimana nih konsepnya nih? Berarti orang tuanya datang tiba-tiba. Benar, dan orang tuanya Setuju. aduh, katanya bukan terlepas dari personalitinya, emang dia. something Nah, happen oke, nih. apa teori lu yang dari tadi lu pengen omongin? Apa tuh? Ini dia. Ingat gak sih kalau Dusik itu punya jas hitam? Oke, heeh. Dia buka sebuah buku,
And then Oh, ada iya, gambar ingat. seorang anak bayi dan seorang perempuan. Dan ada laki-laki yang tidak terlihat mukanya. Ada yang berteori dan ada foto leak syutingnya si Kim Son Ho memakai kemeja itu, dan anak bayi itu juga ada. Anak bayinya sama fotonya. Ada yang berteori bahwa Sun Ho, si Dusik ini, sudah menikah dan istrinya meninggal. Shoot. Tapi nggak tahu anaknya siapa. Anaknya di mana? Nggak tahu. Mulai stres gak lo berdua? Mulai stres gak lo berdua? Enggak. Ada lagi yang membahas dari omongannya si PD. Kalau kalian ingat ketika surfing, ketika mereka surfing, si penulisnya bilang kamu lagi nonton film komedi, tidak kamu lagi nonton Apokalips. Ya, kamu lagi nonton film Apokalips. Enggak, ini lagi nonton film komedi yang akhirnya Endingnya sedih. sedih. Apakah kalian siap? Hey! Itu gue udah, apakah ini pertanda? Pusing 7 Serius, keliling. gara-gara tadi pas lu ceritain soal dia sudah udah nikah, terus udah punya istri tapi istrinya meninggal, terus gue langsung keinget omongan penulis itu yang bilang komedi yang berakhir sedih. I hate you. I hate you too. Siapa yang memiliki teori ini? Iya, siapa sih? Ya, liar sekali teorinya. Teman-temanku, apakah kalian siap menghadapi kemirisan yang terjadi dengan Haejin dan juga Dusik? Apakah mereka benar-benar bisa bahagia? Tidak ada cinta yang didapatkan dengan Untuk mudah. pengorbanan. Oh. Ya ampun, aduh, udah, bye. Oke semuanya, terima kasih. Bye-bye. Annyeong. Saatnya gue menghilang.